Every week is fashion week for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi mengenai pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Anggota kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Galda Yulisa Utami, Yuni Novianti, Yusliana Ardila, Rizky Julia Cahyanti, Nurul Fasniza, dan Zelika. Adapun materi yang ingin kami sampaikan yaitu pemecahan masalah sosial, perencanaan sosial atau social planning, pemecahan masalah sosial berbasis negara, dan pemecahan masalah sosial berbasis masyarakat. Kehidupan sosial adalah bahwa masyarakat terbentuk dalam suatu bangunan struktur. Melalui bangunan struktural tertentu, maka memungkinkan beberapa individu mempunyai kekuasaan, kesempatan, dan peluang yang baik dari individu lain. Masalah sosial sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial dan mendorong adanya tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan di konteks tersebut. Upaya pemecahan sosial dapat dibedakan antara upaya pemecahan berbasis negara dan berbasis masyarakat. Negara merupakan pihak yang sepatutnya responsif terhadap keberadaan masalah sosial perwujudan kesejahteraan. Setiap warga merupakan tanggung jawab sekaligus peran vital bagi keberlangsungan negara. Di pihak lain, masyarakat sendiri juga responsif terhadap masalah sosial jika menginginkan kondisi kehidupan berkembang ke arah yang makin baik. Perencanaan sosial atau social planning berangkat dari kata perencanaan yang artinya rangkaian kegiatan yang dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan sosial merupakan proses orang-orang di sebuah masyarakat yang membatasi kebutuhan mereka dan merencanakan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka maupun mengkoordinasikan pelayanan dan sumber daya yang ada dan menggunakannya secara maksimal. Strategi dasar dalam perencanaan sosial. 1. Rasional empiris, yaitu dipengaruhi oleh aliran-aliran ekonomi nasional yang sangat mengedepankan rasionalitas, tidak hanya common sense, namun sangat berlatar belakang oleh ilmu pengetahuan, akal, dan pengalaman-pengalaman empiris. 2. Yaitu normatif reedukatif, yaitu berfokus pada manusia itu sendiri. Manusia itu makhluk yang aktif dan responsif, maka hal ini juga dipengaruhi oleh iklim dan budaya. Perubahan perilaku dipengaruhi oleh perubahan norma dan nilai yang dianutnya. Power coercive, yaitu program-program yang dibuat lebih bersifat dipaksakan. Paksaan berupa adanya pembuatan persyaratan oleh pemerintah yang wajib dipenuhi oleh orang-orang yang menjadi sasaran program ini. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial yaitu untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Pada tahap perencanaan, hal yang harus diperhatikan adalah kebutuhan sosial. Lalu, kebijakan pemerintah dalam menghadapi laju pertumbuhan penduduk. Di sini, pemerintah perlu adanya kesiapan agar hal tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tujuan perencanaan sosial adalah mengatasi kemungkinan terjadinya sebuah hambatan. Masalah sosial dapat terjadi karena adanya gejala-gejala sosial yang terjadi di lingkungan di masyarakat, di mana adanya permasalahan sosial disebabkan karena adanya pergeseran atau perubahan nilai dan norma yang selama ini berlaku di suatu wilayah atau negara. Adanya pergeseran atau perubahan nilai dan norma tersebut dapat kita kenal dengan istilah perubahan sosial. Ada beberapa faktor pendorong perubahan sosial, yaitu 1. Perubahan jumlah penduduk, 2. Adanya penemuan-penemuan baru, 3. Adanya kebudayaan dari luar yang masuk ke dalam suatu negara, 4. Adanya konflik yang terjadi di suatu wilayah, 5. Terjadinya bencana alam yang menimpa suatu wilayah. Contoh pemecahan masalah sosial berbasis negara adalah jumlah pengangguran yang semakin meningkat tahunnya.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara adalah dengan cara mengadakan pelatihan atau kerja wirausahawan sehingga nantinya mereka memiliki skill yang dibutuhkan di dunia pekerjaan, bahkan mampu membuka usaha sendiri. Pemecahan masalah berbasis masyarakat adalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang dimaksud musyawarah ialah perundingan dalam menyelesaikan suatu masalah. Musyawarah untuk mufakat yaitu pengambilan keputusan bersama yang disetujui oleh semua peserta musyawarah. Tujuan dari dilaksanakannya upaya di dalam penyelesaian dari permasalahan sosial budaya adalah agar permasalahan yang ada tidak akan menyebar ke seluruh model dari sosial budaya yang ada, sehingga dapat dikurangi dan juga tidak menjadi sebuah bom waktu di masa yang akan datang. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah sosial budaya masyarakat Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Menanamkan nilai-nilai moralitas pada generasi muda. 2. Meningkatkan dan mengembangkan industri kecil menengah yang bermula dari pedesaan. 3. Melakukan program pertukaran pendidikan luar negeri melalui kerjasama dengan berbagai negara di dunia. 4. Menjaga dan melestarikan kearifan dan produk-produk lokal Indonesia. 5. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja agar dapat memajukan mobilitas tenaga kerja dan modal. Baiklah, jadi itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.